Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Akila Siregar. Di sini saya akan membahas tentang bukti transaksi dalam bentuk kwitansi. Pertama, ada arti kwitansi. Kwitansi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh si penerima uang kepada si pemberi uang. Jadi contohnya misalnya si B memberikan uang kepada si A, maka si A akan memberikan kwitansi sebagai bukti transaksi. Dalam kwitansi ada beberapa hal yang dicantumkan, seperti yang pertama ada tanggal terjadinya pembayaran, lalu yang kedua ada jumlah uang yang diterima, yang ketiga nama pihak yang melakukan pembayaran, dan yang terakhir ada keterangan tentang transaksi apa yang dilakukan. Yang kedua ada fungsi dari kwitansi. Yang pertama sebagai bukti pembayaran, yang kedua sebagai referensi transaksi, yang ketiga sebagai dokumentasi keuangan, dan yang terakhir sebagai pemenuhan persyaratan administrasi. Yang ketiga ada kepada siapa lembar asli dan fotokopi diberikan. Lembar asli diberikan kepada si pemberi uang sebagai bukti bahwa mereka telah melakukan pembayaran, sedangkan lembar fotokopian diberikan kepada si penerima uang. Nah, fotokopian ini fungsinya sebagai arsip dan juga referensi keuangan penerima pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Naswa Azara. Saya dari kelas 2C akuntansi. Di sini saya akan menunjukkan bukti transaksi cek. 1. Pengertian cek. Cek adalah surat berharga yang berisi perintah tertulis dari pemilik rekening kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada penerima cek atau pembawa cek. 2. Fungsi cek. Yang pertama yaitu sebagai alat pembayaran yang lebih aman dibandingkan uang tunai. Yang kedua sebagai bukti pembayaran yang sah. Yang ketiga mempermudah transaksi dalam jumlah besar. 3. Pihak yang membuat cek. Cek dibuat oleh pemilik rekening giro, perorangan atau perusahaan yang disebut penarik cek dan diberikan kepada penerima pembayaran. 4. Lembar asli dan lembar kopian. Lembar asli diberikan kepada penerima cek untuk dicairkan di bank. Lembar kopian disimpan oleh penarik cek sebagai bukti transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Umaira. Saya berasal dari kelas 2C akuntansi. Di sini saya akan menunjukkan bukti transaksi kas masuk. Bukti kas masuk adalah dokumen atau bukti yang digunakan untuk mencatat setiap terimaan uang atau kas yang masuk ke dalam perusahaan atau organisasi. Bukti kas masuk ini merupakan kwitansi, bukti setoran atau tanda terima yang menunjukkan bahwa perusahaan telah menerima pembayaran atau kas dari pihak lain. Fungsi kas masuk adalah untuk memastikan bahwa seluruh penerimaan kas perusahaan tercatat dengan benar. Bukti kas masuk juga berfungsi sebagai dasar untuk melakukan pencatatan dalam buku besar ke dalam laporan keuangan. Bukti transaksi yang lembar asli diserahkan kepada pihak yang menerima pembayaran atau pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, seperti pelanggan atau pihak yang menyetor uang ke perusahaan. Dan untuk lembaran fotokopinya diserahkan kepada perusahaan atau pihak yang menerima kas sebagai arsip atau dokumentasi penting, administrasi dan akuntansi perusahaan. Lembaran fotokopi ini digunakan untuk referensi dan pencatatan lebih lanjut dalam proses audit atau laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Jagasi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi kelas 2C. Nah, NPM saya 2405170127. Kali ini saya akan mengerjakan tugas menjelaskan satu dokumen transaksi yang kali ini saya pilih adalah bukti kas keluar. Bukti kas keluar adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat setiap pengeluaran uang tunai dalam suatu perusahaan. Dokumen ini sebagai bukti sah bahwa perusahaan tersebut telah mengeluarkan sejumlah uang untuk keperluan seperti membayar hutang, membeli perlengkapan, membeli barang, dan membayar biaya operasional lainnya. Fungsi dari bukti kas keluar ini, yang pertama sebagai bukti transaksi pengeluaran yang sah. Kemudian yang kedua membantu pencatatan keuangan agar lebih rapi dan transparan.
Yang ketiga, menghindari kesalahan atau penyalahgunaan uang perusahaan. Contoh dokumen bukti kas keluar yang saya buat. Di sini terdapat nama perusahaan yang membayar, lalu di sini terdapat nomor, di sini ada keterangan bukti kas keluar, dibayar kepada uang sejumlah keterangan. Di sini ada jumlah uang yang dikeluarkan, lalu tanda tangan dari pihak-pihak yang bersangkutan, dari yang menyetujui, yang membayar, dan yang menerima. Di sini juga terdapat tempat dan tanggal proses terjadinya transaksi tersebut. Kali ini bukti kas keluar tentang membayar untuk perbaikan unit komputer yang dibayarkan kepada PT Indojaya. Nah, di sini PT MFA Sejahtera membayar kepada PT Indojaya sebesar 10 juta rupiah dengan keterangan perbaikan unit komputer. Di sini terdapat juga besaran nominalnya dan disetujui oleh Fahreji, dibayar oleh Galih, dan diterima oleh PT Indojaya. Transaksi ini terjadi di Medan tanggal 1 Januari 2021 dengan nomor MFA 01/01/2021. Bukti kas keluar ini dibuat oleh PT yang membayar. Yang asli akan dipegang oleh PT MFA selaku pembayar, dan yang kopian akan dipegang oleh PT Indojaya selaku penerima. Dengan adanya dokumen bukti kas keluar ini, perusahaan dapat mengontrol keuangan dengan lebih baik dan akan terhindar dari kesalahan dalam proses pencatatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Magali Rizky Ramadan Sinaga, mahasiswa semester 2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang faktur. Faktur atau invoice adalah dokumen yang berisi rincian transaksi antara pembeli dan penjual. Faktur dibedakan menjadi dua. Ada faktur pembelian dan ada faktur penjualan. Faktur asli untuk diberikan kepada pembeli sebagai bukti pembelian, sedangkan salin faktur dipegang oleh penjual sebagai bukti penjualan. Biasanya, setiap perusahaan memiliki bentuk faktur yang berbeda-beda. Berikut adalah contoh faktur. Yang berisikan, yang pertama di sini ada nama perusahaan penjual, nama perusahaan pembeli, nomor faktur, tanggal, nomor pesanan, syarat pembayaran, nama barang, kuantiti, satuan, harga, diskon, subtotal, dan total. Dan terdapat tanda tangan untuk penerima dan tanda tangan dari pihak penjual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jian Fazria dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi kelas 2C semester 2. Nota debit adalah dokumen yang digunakan oleh pembeli untuk memberitahu penjual bahwa terdapat pengurangan jumlah utang yang harus dibayarkan. Pengurangan ini biasanya terjadi karena barang yang dikembalikan atau retur pembelian, kesalahan dalam faktur, atau harga terlalu tinggi. Yang ketiga, cacat atau kerusakan pada barang yang diterima. Nota debit memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, mengurangi utang usaha. Ketika pembeli mengembalikan barang ke penjual, nota debit digunakan untuk mencatat pengurangan utang usaha. Yang kedua, mengoreksi kesalahan faktur. Jika ada kesalahan dalam faktur penjualan seperti harga yang terlalu tinggi atau jumlah barang yang salah, nota debit digunakan untuk mengoreksi nilai utang. Yang ketiga, mencatat retur pembelian. Jika barang dikembalikan karena rusak atau tidak sesuai, nota debit menjadi bukti dalam pencatatan retur pembelian. Yang keempat, mengurangi piutang usaha bagi penjual. Jika penjual menerima nota debit dari pembeli, mereka akan mencatatnya sebagai pengurangan piutang usaha. Oke, ini kita masuk ke contoh kasus transaksi nota debit. Yang pertama, di kiri ini kita menuliskan perusahaan serta alamat kita. Di bawahnya kita menuliskan transaksi nota debitnya. Di sini kita menuliskan CV yang ingin kita retur barang.
Dan di sebelah kanan ini ada nama, tanggal, mata uang, atas nomor dokumen, dan tanggal dokumen. Di sini kita bakal ngisi nih nomor transaksinya, tanggal pengembalian bayarannya, mata uangnya tentunya Indonesia ya, dan atas dokumen dan tanggal dokumen ini dibuat. Terus lanjut ke bawahnya, nomor 1 keterangan. Di sini kita akan meretur baju SMP rusak 2 pieces dengan harga 80.000. Totalnya juga 80.000 dan di bawah sini kita menulis nama atau pengirim dari perusahaan kita, Jihan Fazriah. Setelah ditandatangani, maka nota debit ini semua bakalan kita kirim ke CV yang ingin kita retur barang tersebut.